Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu diberi kesehatan, sehat jasmani dan rohani, dan semoga Allah selalu memberikan rizki yang banyak dan melimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang yang soleh mempunyai saudara yang tempat tinggalnya sangat jauh. Karena itu jarang sekali ia bisa mengunjunginya. Setelah beberapa tahun tidak bertemu, ia akhirnya datang mengunjunginya. Tetapi tampak rumahnya tertutup. Maka ia mengetuk pintunya dan mengucapkan salam. Lalu terdengar suara ketus seorang wanita dari dalam rumah yang mungkin dia adalah istrinya. Kemudian ada jawaban siapa di luar. Ia berkata, "Aku saudara suamimu, datang dari jauh untuk menjenguknya." Tanpa membukakan pintu, terdengar suaranya yang pedes lagi. Ia masih pergi mencari kayu. Semoga saja Allah tidak mengembalikannya ke sini lagi. Kemudian masih diteruskan dengan berbagai macam caci makian kepada saudaranya itu. Ia hanya bisa geleng kepala mendengarnya. Ia tahu betul bahwa saudaranya itu juga soleh seperti dirinya, karena memang begitulah kedua orang tuanya dahulu mendidiknya. Segala macam umpatan dan cacian itu mungkin salah sasaran kalau ditujukan kepada saudaranya itu. Ia memutuskan untuk menunggu, dan tidak berapa lama saudaranya itu datang. Saudaranya itu memang mencari kayu, tetapi ia tidak membawanya sendiri. Seekor harimau yang cukup besar berjalan di belakangnya sambil menggendong kayu tersebut. Setelah kayu diturunkan dari punggung sang harimau, saudaranya itu berkata, "Pergilah, semoga Allah memberkahimu." Harimau itu pun berlalu pergi dengan patuhnya. Dan pemandangan itu membuatnya terkagum-kagum. Tampaknya saudaranya itu telah mencapai makom yang cukup tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga mempunyai karomah yang bisa memerintahkan binatang buas. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saudaranya itu mengajaknya masuk dan meminta dengan lemah lembut kepada istrinya untuk menyiapkan makanan bagi mereka. Sang istri memenuhi perintahnya dengan sikap yang kasar dan mulutnya tidak henti-hentinya mengomel. Sebaliknya, ia melihat saudaranya itu hanya diam dan terlihat sangat lapang. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Sama sekali tidak ada sikap marah dan tersinggung dengan perkataan istrinya yang sangat menusuk perasaan. Bahkan tampak sekali saudaranya itu nyaman dan bahagia dengan keadaannya. Karena itu, ia urung untuk menanyakan keadaan rumah tangganya seperti keinginannya semula. Dengan keadaan seperti itu, ia tidak ingin berlama-lama untuk tinggal. Ia pamit pulang, tetapi sepanjang perjalanan tidak habis-habisnya ia memikirkan keadaan saudaranya itu. Di satu sisi, ia mempunyai karomah yang begitu mengagumkan, tetapi di sisi lain, ia menghadapi sikap istrinya yang begitu buruk. Beberapa tahun berlalu dan tidak bertemu, ia datang lagi mengunjungi saudaranya. Sampai di rumahnya yang tampak tertutup, ia mengetuk pintunya dan mengucap salam. Maka terdengar suara wanita yang mungkin adalah istri saudaranya itu. "Siapa di luar?" Kali ini suara itu begitu lembut dan santun, sangat berlawanan suara wanita bertahun sebelumnya. Ia berkata, "Aku adalah saudara suamimu, datang dari jauh untuk menjenguk keadaannya." Suara santun wanita itu terdengar lagi. "Selamat datang, suamiku sedang mencari kayu di hutan, silahkan untuk menunggu. Tetapi mohon maaf, aku tidak bisa membukakan pintu hingga suamiku datang." Ia berkata, "Tidak mengapa, biarkan saja aku menunggu di luar." Kemudian ia terlibat pembicaraan singkat lewat pintu yang tertutup, dan istri saudaranya itu memuji-muji kebaikan dan kesalehan suaminya itu setinggi langit, dan menyatakan rasa syukurnya karena bisa menjadi istrinya. Tidak lama kemudian saudaranya itu datang. Tetapi yang mengherankannya, tidak ada harimau yang membawakan kayunya seperti dahulu. Ia memikul sendiri tumpukan kayu tersebut.
tampak kelelahan dan keringat mengalir di wajahnya. Tetapi masih dengan kelapangan dan rasa bahagia yang sama seperti bertahun sebelumnya. Mendengar suaranya itu, sang istri langsung membuka pintu dan menyambut kedatangannya dengan santun dan hormat. Saudaranya itu mengajaknya masuk dan ternyata makanan telah terhidang. Maka mereka langsung menyantap makanan yang disediakan istrinya tersebut. Sambil makan ia berkata, "Wahai saudaraku, apakah yang terjadi? Apakah engkau telah kehilangan karomahmu yang dahulu?" Masih dengan kelapangan hati dan pancaran rasa bahagia yang sama seperti bertahun sebelumnya, saudaranya berkata, "Wahai saudaraku, dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan istri yang cerewet dan rendah akhlaknya kepada aku, dan aku ikhlas menerimanya. Karena kesabaranku menghadapinya, maka Allah mendatangkan harimau untuk membantuku. Beberapa bulan yang lalu istriku yang cerewet itu meninggal, dan sejak itu pula harimau itu tidak membantuku lagi, dan aku harus memikul sendiri kayu-kayu itu. Namun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberi karomah lainnya kepadaku, yaitu istri yang cantik dan masih muda, serta sangat baik akhlaknya dan tekun ibadahnya." Dalam riwayat lain disebutkan, saudaranya yang soleh itu adalah seorang pandai besi. Ia mencari kayu untuk membakar besi-besi yang diolahnya ketika ia masih beristri yang cerewet, dan ia bersabar atasnya. Bukan hanya harimau yang membawakan kayunya, tetapi ia memegang besi yang dibakarnya langsung dengan tangannya. Tetapi ketika Allah menggantinya dengan istri yang soleha, cantik, muda, dan berakhlakul karimah, ia harus memegang besi yang dibakarnya dengan penjepit. Kalau tidak, maka tangannya akan melempung. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.